Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Kusuma Asmat Putra. Saya dari kelas TK 4501 dengan NIM 16012132330. Saya di sini akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Budaya Nusantara dengan judul Akulturasi dalam Upacara Budaya Grebek Sekaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dan asimilasi dalam Kampung Tionghoa Ketandan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kita langsung kepada intinya saja. Oh ya, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang background akulturasi. Jadi akulturasi menurut saya adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan oleh unsur-unsur dari kebudayaan asing, sehingga perlahan-lahan untuk unsur kebudayaan asing itu dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sosial sendiri tanpa menghilangkan kepribadian dari budaya itu sendiri. Lalu ini adalah faktor yang mendukung terjadinya akulturasi, antara lain ya pendidikan yang maju, sikap dan perilaku saling menghargai budaya, toleransi terhadap budaya lain, adanya masyarakat heterogen berorientasi ke masa depan. Tahapan-tahapan akulturasi antara lain sosialisasi, interaksi budaya, pemahaman akan adat istiadat kebudayaan, dan adaptasi. Ada pula masalah-masalah yang timbul dari akulturasi budaya ini, yaitu pertama, ilmu bergerak lambat, sikap masyarakatnya tradisional, hal-hal baru dianggap buruk, dan adat atau kebiasaan. Dan ini adalah contoh akulturasi yang saya ketahui. Sistem seragam dalam pendidikan, seni pegelagaran wayang, sistem kalender menggunakan tahun Masehi. Selanjutnya adalah asimilasi. Jadi asimilasi menurut Kunchoro-Ningrat bisa didefinisikan menjadi suatu proses sosial yang ditandai menggunakan adanya bisnis-bisnis mengurangi disparitas yang masih ada antara orang perorangan atau grup-grup insan dan jiwa, mencakup bisnis-bisnis buat menaikkan kesatuan tindak perilaku dan proses mental menggunakan memperhatikan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Seperti itu. Terus ada pula syarat-syarat terbentuknya asimilasi antara lain adanya sejumlah kelompok yang budayanya berbeda, terus terjadinya interaksi dan pergaulan antara individu atau kelompok secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya kemudian tiap kelompok berubah dan menyesuaikan diri. Terus masyarakat seperti apa yang mengalami asimilasi? Biasanya ditemukan pada daerah-daerah atau tempat yang sering menjadi tujuan masyarakat dalam melakukan proses transmigrasi, sehingga banyak masyarakat dan budaya yang latar belakangnya berbeda. Ada pula faktor-faktor mendukung dan penghambat dari asimilasi budaya tersebut. Yang pertama, faktor pendorong. Terbiasa membuka diri terhadap budaya baru, perkawinan antar kelompok budaya yang berbeda, menghormati dan menghargai orang asing beserta budaya yang dibawanya, lalu memiliki kesempatan yang sama di dalam aspek ekonomi. Selanjutnya adalah faktor penghambat asimilasi budaya. Takut menghadapi budaya baru, adanya golongan minoritas, kurangnya ilmu pengetahuan tentang budaya asing, dan perbedaan ciri-ciri fisik. Ini adalah contoh asimilasi yang saya ketahui, antara lain menjadi Menara Kudus dan cerita wayang Mahabharata. Jadi ini adalah pembahasan inti dari presentasi ini dengan judul Akulturasi dalam Upacara Budaya Grebek Sekaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan menjelaskan mengapa saya memilih budaya Sekaten ini. Jadi kenapa saya memilih? Karena saya berdomisili di Yogyakarta dan selalu mengikuti tiap tahun dan meramaikan juga serangkaian upacara Sekaten ini. Dan ada pula lagi alasan kenapa saya memilih budaya ini, karena upacara Sekaten ini menurut saya adalah contoh
salah satu contoh asimilasi budaya antara kebudayaan Hindu dan kebudayaan Jawa Muslim. Lalu selanjutnya adalah sejarah atau asal-usul budaya upacara sekaten ini. Singkat saja, sekaten merupakan salah satu upacara tradisional yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Sekaten adalah upacara tradisional yang diselenggarakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Biasanya upacara ini tuh diselenggarain tiap 5 sampai 11 Rabiul Awal dan ditutup pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau belum tahu, sekaten banyak orang Jogja itu menyebutnya adalah syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Selanjutnya proses akulturasi dari budaya ini. Jadi upacara sekaten pada hakikatnya adalah salah satu tradisi yang tadinya diwarisi oleh nenek moyang, dan dulunya upacara sekaten ini tuh tiap tahun diselenggarain oleh raja-raja di tanah Hindu, berwujud selamatan atas sesaji untuk arwah para leluhur. Namun sekarang upacara sekaten sebagai sarana menyebarkan agama Islam melalui kegiatan kesenian gamelan. Karena pada saat itu penyebarluasan agama Islam menggunakan media berupa kesenian gamelan, karena masyarakat Jawa saat itu yang berada di Jogja menggemari sekali kesenian Jawa dengan gamelannya. Lalu terjadilah akulturasi budaya, yaitu dengan memperingati Nabi Muhammad SAW dengan kesenian gamelan. Dan dulu orang-orang kalau ingin melihat sekaten zaman dulu, orang-orang tuh harus membaca syahadatain atau 2 kalimat syahadat agar bisa menonton upacara sekaten ini, dengan maksud untuk memperluaskan penyebaran agama Islam. Lalu apakah budaya sekaten ini masih diperhatikan? Jawabannya adalah masih sampai sekarang. Yaitu tiap tanggal 5 sampai Rabiul Awal tergantung kalender Jawa. Nah, ditutup 12 Rabiul Awal. Lalu selanjutnya adalah asimilasi dalam kampung Tionghoa Ketandan di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kenapa saya memilih asimilasi budaya ini? Pertama, ya saya sering ke kampung tersebut. Kampung tersebut terletak di daerah Malioboro. Nah, terus ada alasan lagi kenapa saya memilih asimilasi budaya kampung Ketandan ini, karena menurut saya ini adalah asimilasi budaya dari kebudayaan Tionghoa dan kebudayaan masyarakat Jawa. Asal-usul kampung Ketandan. Kampung Ketandan itu katanya lahir pada akhir abad 19 sebagai pusat permukiman orang Cina pada zaman Belanda. Lalu pemerintah Belanda kemudian menerapkan aturan pembatasan pergerakan atau pesentelsel serta membatasi wilayah tinggal Tionghoa Wichkertelsel. Tetapi dengan izin Sri Sultan Hamengkubuwono II, warga Tionghoa tersebut dapat menetap di tanah yang terletak di utara Pasar Beringharjo ini. Nah, kan Kampung Ketandan merupakan saksi sejarah asimilasi antara budaya Tionghoa, keraton dan warga kota Yogyakarta. Tepatnya itu di Beringharjo. Beringharjo itu di Malioboro. Terus Ketandan itu berasal dari kata tondo. Tondo itu tanda yang diindonesiakan untuk disematkan oleh Sultan, karena dulu orang Cina Tionghoa yang bertugas menarik pajak untuk keraton Yogyakarta.
Terus lalu bagaimana proses asimilasi budaya di Kampung Ketandan ini? Yang pertama adalah bangunan-bangunan di Kampung Ketandan yang asli itu memiliki atap berbentuk gunungan, namun seiring perkembangan zaman atap-atap tersebut direnovasi menjadi berbentuk lancip. Perubahan bangunan atap ini menunjukkan telah terjadi asimilasi budaya Cina dan kebudayaan Jawa menunjukkan keunikan sendiri. Juga menjadi salah satu ciri khas rumah Cina adalah jangkar yang ada di dinding. Lalu arsitektur juga, walaupun didominasi dengan nuansa tempo dulu di Kampung Ketandan, sebagian besar bangunan Kampung Ketandan ini arsitekturnya terpengaruh oleh budaya Jawa maupun Eropa. Hal inilah yang menjadikan daya tarik tersendiri bagi pecinan di kawasan Malioboro ini. Terus apakah budaya ini masih digunakan? Adalah jawabannya ya. Karena tiap ada perayaan Imlek di Yogyakarta, khususnya di pecinan ini Kampung Ketandan, mesti ada yang namanya Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta. Dan saya pun juga sering ke sana juga untuk jalan-jalan atau cari makanan. Jadi Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ini selain melestarikan asimilasi budaya antara Tionghoa Cina dengan Jawa, kadang juga ada yang nggak cuman bangunan-bangunannya doang, tapi ada juga makanan-makanan dan seni-seni yang berasimilasi dari kedua kebudayaan tersebut. Nah, seperti itu. Dan kesimpulan yang saya ambil adalah Klaten merupakan salah satu upacara tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Jogja. Upacara Klaten adalah upacara tradisional yang dilakukan untuk menekankan Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya dan selesai. Ya, terima kasih. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.